Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Olivia. Nah, di sini saya sekarang berada di Monumen Pangkal Perjuangan Rawagede. Monumen ini terletak di Desa Balungsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Monumen Rawagede adalah sebuah monumen peringatan yang berlokasikan di Desa Balungsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Monumen ini didedikasikan untuk mengenang korban pembantaian yang terjadi pada tanggal 9 Desember 1947, yang pada saat itu pasukan Belanda menyerang desa ini sebagai bagian dari operasi militer mereka. Monumen Rawagede didirikan sebagai bentuk penghormatan kepada para korban yang tewas dalam tragedi ini. Dan peristiwa ini merupakan salah satu contoh nyata dari kekejaman penjajahan Belanda di Indonesia. Monumen Rawagede dibangun pada tahun 1995 dan mulai diresmikan pada tahun 1996, di mana yang menjadi latar belakang dibangunnya monumen ini terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 yang dikenal sebagai agresi militer Belanda I. Pada waktu itu, datang segerombolan militer Belanda untuk mencari persembunyian para tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Salah satunya yaitu Kapten Lukas Casturio, seorang komandan Kompi Siliwangi. Karena militer Belanda tidak berhasil menemukan orang-orang yang dicari, mereka akhirnya memberikan perintah secara paksa agar seluruh penduduk keluar dari rumah. Lalu, peristiwa pembantaian pun tak terelakkan lagi. Militer Belanda membunuh para lelaki yang ada di Rawagede, termasuk diantaranya yang masih beranjak remaja. Mereka dibantai tanpa ampun, hingga pada waktu itu di Rawagede terjadi peristiwa berdarah. Itulah yang menjadi penyebab akan pembantaian yang terjadi di Rawagede, Karawang, dan menjadi sebuah peristiwa berdarah kala itu. Di monumen itu terdapat pula data yang menunjukkan jumlah korban yang meninggal dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan yang diberi nama Sempurna Raga. Tak jauh dari makam tersebut dibangun monumen Rawagede yang berbentuk 5 segi 4, yang di tengahnya terdapat 17 anak tangga sebagai akses menuju pintu masuk monumen. Para wisatawan yang berkunjung ke monumen Rawagede ini akan kembali merasakan perjuangan rakyat Indonesia yang berjibaku melawan militer Belanda hingga mempertaruhkan nyawanya. Bangunan monumen yang dibangun mulai November 1995 dan diresmikan pada 12 Juli 1996 ini terdiri dari 2 lantai. Pada ruang lantai bawah terdapat diorama peristiwa pembantaian warga oleh tentara Belanda. Dinding luar bagian bawah dihias relief yang menggambarkan peristiwa perjuangan rakyat Karawang. Khusus panel pada bagian belakang relief menggambarkan perjuangan rakyat Karawang di daerah Rawagede saat mempertaruhkan nyawa demi tegaknya kemerdekaan. Di lantai atas terdapat patung perunggu yang menggambarkan seorang ibu yang di pangkuannya terkulai tubuh suami dan anaknya yang tewas ditembak. Di belakang panel tersebut terdapat stela yang diisi penggalan puisi antara Karawang Bekasi karya Chairil Anwar. Bangunan monumen melambangkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Anak tangga menuju lantai atas berjumlah 17 melambangkan tanggal 17. Denah bangunan lantai dasar bersegi 8 melambangkan bulan 8. Sementara itu, bagian puncak berbentuk piramid yang terbagi menjadi 4 bagian setinggi 5 meter melambangkan tahun 1945. Sementara itu, di bagian belakang bangunan monumen terdapat halaman yang fungsinya untuk tempat upacara dan juga sebagai penghubung antara bangunan monumen dengan makam pahlawan yang berada di sebelah utaranya. Halaman ini juga dimaksudkan sebagai lambang jembatan emas perjuangan bangsa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan. Makam pahlawan di bagian belakang diberi nama Sampurna Raga. Di samping timur jalan masuk makam pahlawan,
terdapat data korban peristiwa tindakan militer Belanda di Rawagede. Jumlah korban tersebut terdiri dari peristiwa 9 Desember 1947 sebanyak 431 orang, sementara itu kurun waktu antara Januari sampai Oktober 1948 sebanyak 43 orang, dan korban pada kurun waktu Juli sampai November 1950 sebanyak 17 orang. Dari sekian korban tersebut, yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Sampurnaraga sebanyak 181 orang. Dari kelompok 2 tugas mata kuliah budaya bangsa dari jurusan informatika, ingin mewawancarai Bapak selaku tokoh di Rawagede ya. Boleh memperkenalkan diri Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak Kak Sukarman, HD. Ya, di sini ada HD. Dulu begini, waktu Bapak anggota DPRD Karawang tahun 97 dapat ONH dari jabatan untuk berangkat ke haji, artinya haji dinas lah gitu ya. Malah Bapak diberi nama oleh Depag, udah Kak Sukarman Nurdin Kosasi. Apa Nurdin Kosasi? Terlalu panjang nama saya, pulang dari ke haji jadi namanya panjang, Sukarman Nurdin Kosasi. Apa Nurdin Kosasi? Nurut dinas ongkos dikasih gitu. Iya. Makanya Bapak jawab HD. HD. HD itu bagus kan? Tapi artinya HD itu haji dinas gitu. Nah, mohon maaf, Dek. Bapak ini adalah keluarga dari para korban di sini. Jadi tahun 47 ibuku baru nikah 6 bulan. Ibu Cawi namanya. Suaminya Pak Bito. Terbantai suaminya 6 bulan baru nikah. Tuh ada nama Bito, sebelah sana Ocol. Itu suami ibuku. Ya, sebelah sana. Terus bapakku berarti suami yang kedua. Dijajarkan 30 orang di pinggir kali. Pas mau dibantai dia mah loncat 2 orang ke kali. Selamatlah Pak Kadi namanya. Jadi 1 tahun kemudian 48 nikahlah dengan janda Ibu Cawi tadi. Makanya ini kelahiran ke-9 Bapak. 56 udah suruh masuk sekolah oleh ibu ke SR, dulu namanya sekolah rakyat. Pas sampai di sana ditanya oleh kepala sekolah, ini umur berapa? 8 tahun. Ini berapa? Kamu berapa? 7 Pak, kata ibu. Coba pegang kupingnya. Oh iya, nyampe mah 7. Berarti itu batasan nyampe ke kuping itu 7 tahun dulu. Kalau masuk sekolah suruh pegang kupingnya gitu. Itu syarat sekolah. Jadi Bapak SR 56 sampai 62. 62 sampai 65 Bapak SMEP Karawang. Yang sekarang di Bineka ya, dekat Bayukarta. Nah, 65 belum ada SMEA di Karawang, belum ada SPG, belum ada STM, belum ada SGO. Jadi Bapak hanya cuma SMA satu-satunya di Karawang, SMA 1. Tapi kan nggak muat, penuh gitu ya. Bapak ke Jakarta. Jadi SMA-nya nih di Lapang Banteng, Jakarta. Jadi G30 SPKI, Bapak tuh udah SMA. Inilah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia KAPI bergabung dengan kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa. Malah satu tenda dengan Kosmas Batubara di sana. Jadi Bapak persis tahu peristiwa G30 SPKI, makanya senang nulis sejarah. Itulah Pak Sukarman. Oke? Ini. Ya begini deh. Ini juga makam ini dulunya rumah masing-masing. Ibuku menggali kuburan sendirian, uakku menggali kuburan suami sendirian. Semua orang rata-rata istrinya yang menggali kuburan. Besok harinya. Karena apa? Laki-laki kan habis, yang ada pun kabur takut Belanda datang lagi. Besok harinya. Jadi menggali kuburan ibuku, uakku segala macam pakai bedong, pakai golok. Cuman 30 cm dalamnya kuburan itu. Di rumah masing. Dibungkuskan kapannya apa? Beli kemana? Yang ada di rumah kulambu, spray gitu yang putihnya. Dibungkus, udah manis segala macam. Tapi nggak ada satupun ini waktu itu yang disembayangkan karena nggak ada laki-laki. Jadi masuk dimakamkan langsung ditutupinnya pakai apa? Padungnya. Bukain jendela ibuku.
ditutupinnya pakai jendela. Iya, iya. Ada yang pakai pintu, ada yang pakai tampah nyiru gitu ya. Diurugin jadi nggak disembah. Yang dulu ini tahun 47 itu. Iya, iya. Ada yang sampai 2 hari belum selesai karena 3. Ada yang 1 hari selesai jadi paling dalam 30. Tapi yang kelebihannya apa? Luar biasanya. Kan di bantai 30-40 200 tuh banyak satu kelompok. Bulan Desember itu lagi musim hujan lagi. Jadi nggak kering 1 minggu tapi nggak ada rasa bau. Itu darah yang 1 minggu. Kedua, makam paling dalam 30 cm nggak ada yang bau dimakamkan. Oh iya iya. Ya sekarang kan ada yang terdengar 1,5 meter juga ada yang bau nggak bau. Bau, ya. Iya itu. Ini hal-hal kelebihannya. Nah ini 3 tahun kemudian udah negara kita stabilnya karena Belanda 27/49 mengakui kedaulatan Republik Indonesia setelah konferensi meja bundar. 50 ini pengertian 51 Bupati Kerang Tokir Manggudijaya. Nah ini punya prinsip tanah juga dibeli oleh Pemda. Jadi dibuatkan satu tempat para pahlawan. Jadi digali kuburannya di rumah masing-masing yang ada di rumah. Yang hanyut mah nggak ada makamnya. Iya benar. Makanya makam ini cuma 181 dari 431 orang dalam 1 hari. Nah itu digali, "Ma ini siapa?" Suami Ma namanya Bito. Karena wak saya, "Mbak ini siapa namanya?" Koto gitu ya. "Ma ini siapa?" Suami Ma namanya Kutang. Ada yang Cengek, ada yang Deblo, ada yang Teler, Silet. Itu nama asli bukan asal nama. Oh. Dari keluarga masing-masing. Yang terbagus juga nama ada di sini. Tirtawinata, Swirya, Tanuwijaya itu kakak beradik bertiga. Oh, itu sebelah sana. Nanti kita jelaskan tuh yang pertama bagus. Ini sebagai generasi penerus bangsa mengangkat bertanya kepada orang tua keluarga, wajar Bapak mengangkat sejarah ini. Ya, sebagai generasi penerus bangsa. Malah Bapak ingin memberikan sesuatu kepada mereka. Ya, makanya Bapak sampai menggugat HAM ke Mahkamah Internasional. Oh iya. Sampai dapat janda-janda yang masih hidup 38 orang, per orangnya 240 juta. Ibuku masih hidup. Baru meninggal 2018. Ini semua janda-janda terakhir. Nah, itu per orangnya dapat 240 juta tahun 2011. Nah itu alhamdulillah memberikan sesuatu lah kepada mereka ini. Nah makanya Bapak sebagai generasi ingin memberikan sesuatu ke generasi penerusnya. Malah sekarang 2022 kemarin di kedutaan berbicara segala macam, sejauh mana untuk anak yang masih hidup beri kompensasi gitu ya. Ternyata ada tanggapan, siap asal lengkap data otentiknya. Oh iya. Maksudnya apa datanya? Anak itu BIN-nya ini benar, kakaknya diketahui oleh desa maupun kecamatan. Nah itu yang dari sekian puluh sekarang yang masih ada, hampir kurang lebih 30-an, baru 17 orang kemarin tanggal 9 Desember tahun 2022. Nama 9 Desember peringatan peristiwa Rau Gede. Setiap 9 Desember. Duta besar hadir terus di sini. Kalau 9 Desember itu diberi dana kompensasi pada anak yang hidup per orangnya 5.000 euro. Yang baru 17 orang lengkap data otentik. Sekarang masih berjalan. Malah nanti kalau habis anak, dulu istri yang itu nanti anak yang sisanya yang gak ada keluarganya, ya keluarganya atau pamannya atau anak pamannya, anak babinnya diajukan lagi siap katanya gitu. Oh, iya. Jadi masih terus berjalan Bapak mengarahkan supaya ada kompensasi para keluarga dari keluarga. Gitu deh. Ya terus terang korbannya masyarakat di sini, kehancuran masyarakat sini, mohon maaf ya orang-orang ini artinya kehancuran daripada sebagai kekayaan segala macam ya hancur kan, semua namanya suami istri berkorban segala macam. Makanya Bapak ingin mengangkat sejarah bangsa ini supaya diketahui oleh dunia maupun sebagai umum gitu ya. Peristiwa Rau Gede ini, makanya Bapak mengangkat ini sampai membuatkan satu monumen karena di sini ada peristiwa yang bersejarah ya. Peristiwa bersejarah bagi bangsa dan negara, bukan pribadi maksudnya. Makanya dibuatkan monumen. Ya. Ini 95 Bapak menciptakan monumen ini.
dengan Mayor Jenderal Tayo. Kebetulan dia menemukan buku Bapak yang beredar di negara Belanda 2 bahasa. Dia mencari penulis, mencari lokasi dan arkannya. Datanglah ke rumah, datanglah waktu Bapak DPRD waktu itu di Karawang. Dia sampai di rumah di sini, ya itulah kagumnya dia. Akhirnya dia, gimana kalau kita ingin membangun ini, itulah pemarkasannya beliau. Latar belakang monumen, ya tadi kan tentang peristiwa yang bersejarah, makanya Bapak membuat monumen ini bentuknya maknanya bunga melati yang belum mekar. Oh, iya. Kenapa bunga melati? Bunga melati itu harum, putih, wangi, suka duka dipakai. Ya, benar. Suka nikah pakai bunga melati, duka meninggal pakai bunga melati, tapi masih kuncup. Kapan mekarnya? Nanti. Tuh, anak wanita itu yang cantik tuh, melati mekar nanti jadi dosen, jadi dokter. Ya, ini makna melati mekar, Neng. Ya. Nah, itulah. Jadi ada maknanya. Tapi kaitannya dengan sejarah, bentuk monumen udah naik kan ke atas? Udah tadi saya, Pak. Berapa anak tangganya? Saya tidak menghitung. Itu tanya tuh. 17. 17. Ini ada arti dengan sejarah maksudnya. Iya. Langsung juga masuk ke ruang patung segi berapa? Segi 3. Segi 8. Iya. Ini artinya maksudnya ya. Terus di atas piramid yang kuncup berapa? 4. Tinggi piramid itu 5 meter. Jadi kaitannya kalau kita gabungin anak tangga 17, ruang patungnya segi 8, piramidnya 4, tingginya 5 meter. Jadi 17, 8, 4, 5 hari kemerdekaan. Nah itu arti monumen Rawa Gede, ada kaitannya dengan sejarah. Ya pembangunan prosesnya, mohon maaf tadi Bapak pemerkasnya Pak Tayo dengan Bapak mengumpulkan masyarakat Karawang, toko-toko atau pengusaha segala macam di Hotel Bestin tanggal 26 Agustus 1995. Bapak menjelaskan sejarah segala macam, dan Pak Tayo, aku dengan Pak Karma akan membuat satu monumen yang bersejarah bagi bangsa negara. Siapa yang akan nyumbang? Ini bukan uang pemerintah, sumbangan uang masyarakat. Dari BPR Nasdem Klok angkat tangan, aku bantu 15 juta, dari Cikampek 20 juta, 10 juta sekian. Tokoh masyarakat yang adil, aku 5 juta, aku 2,5 juta. Yang terakhir jam 4 sore yang punya perusahaan Galuh Mas di Teluk Jambe, ya Galuh Mas, Pak Amen namanya, karena udah akrab dengan Bapak, dia yang paling terbesar ngasihnya 100 juta. Kalau dihitung dulu tahun 95 di sini harga sawah aja baru 5 juta. Kalau ngasih 100 juta berarti 20 hektar. Nah, akhirnya dijumlahkan sampai jam 4 sore, pendapatan masukan dari masyarakat ini, uang untuk ini 496 juta. Itu satu hari. Oleh Pak Tayo diberitahu, mohon masukkan rekening ini bulan 10 harus selesai. Alhamdulillah bulan 10 udah masuk semua rekening, datang ke Bapak Pak Tayo. Pak Karman, yuk siap bangun. Maksudnya Bapak peletakan pertama uangnya udah siap. Tunggu Pak, lebih baik peletakan batu pertama itu ngambil hari peristiwa 9 Desember. Kenapa Bapak lebih cepat? Maksudnya bulan 5 nanti hari ulang tahun Kodam 3 Siliwangi, artinya di provinsi, peresmiannya supaya bisa hadir semua Dandim Jawa Barat bisa hadir di sini, kata dia. Jadi peringatan peristiwa dalam rangka Pangdamnya, tapi lokasinya di Rawa Gede. Tapi kata Bapak, ya sekarang kalau tanggal berapa hari ulang tahun Pangdam itu? Bulan Mei. Ya nanti Desember ke Mei berapa bulan? Hampir 5 bulan lebih, 6 bulan ya gitu. Udah ya nanti akhirnya alhamdulillah peletakan batu pertamanya 9 Desember 95. Udah mulai rancangan-rancangan, pas Januari ini hujan gak berhenti sampai Maret. Iya emang. Iya kan. Jadi akhirnya ya tidak terselesaikan Mei, selesaikannya Juli. Ya tapi semua Dandim Jawa Barat, Banten hadir semua di sini. Sampai mondok semua. Ya karena yang hadirnya Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal
Hartono, belum jenderal-jenderal yang lain seperti Jenderal Karisuhun segala macam, Awi Larang, jenderal segala macam hadir di Rawagede, pusat maupun daerah. Jadi alhamdulillah perkembangan ini kalau diangkatkan orang ini uang dari masyarakat umumnya, bukan dari pemerintah. Gitu. Ya tadi juga saya sempat melihat di depan itu ada 9 Desember, kirain saya Yang pakai apa rumput. gitu ya. Nah itu teh hari peristiwa. Oh, hari peristiwa. Di belakangnya ada tahun itu pohon, tahu nggak? Oh ya. Di belakang sebelah selatannya itu pakai rumput 9 Desember, yang di belakangnya tahun 1947. Maksudnya tanggal peristiwa. Ya. Ya, mohon maaf, setelah Bapak menggugat HAM ke Mahkamah Internasional 2010 sampai 2011 gugatan menang. Tanggal 14 September Bapak pulang dari negara Belanda. 15 September 2011 di sini TV One Metro TV siaran dunia sebagai anak bangsa menggugat menang di Mahkamah Internasional. TV One dengan Metro TV dari jam 7 sampai jam 9. Jam 7 Bapak menjelaskan sejarah peristiwa Rawagede 1 jam. Setengah jam menjelaskan gugatan menang, janda-jandanya dijajarin, ini yang dapat kompensasi per orang 250 juta dari 38, termasuk Pak Sai. Terus yang setengah jam lagi, makam ini dulu di rumah masing-masing gitu. Ini siaran dunianya ya. Nah tapi ya kata si Robert Metrovi, tolong Pak cari nama yang bagus, jangan kutang deblo cengek atau di senternya. Iya benar. Ya itulah Tanuwijaya, Tirtawinata, Suwirya. Itu kakak beradik bertiga itu. Nama yang bagus lah. Itu di center 2 jam dulu, latar belakangnya enternya makam itu maksudnya Tanuwijaya terus. Enggak deblok cengek, enggak. Tapi besoknya orang bukan sedikit datang 16 Septembernya. Bukan orang dekat aja lagi. Sampai ada yang di luar Jawa, ada yang dari Tangerang, ada yang dari mana, apalagi orang sini juga karena nggak tahu latar belakang peristiwa. Sedang penuh-penuhnya orang, ribuan orang, ada mobil letter B mewah, jam 10, datang di depan, seorang ibu turun dari kendaraan mobil mewah, menjerit-jerit. Masuk orang lipat diri, ditabrakin sama dia. Sampai makam Tanuwijaya, dia jungkir balik menangis. Itu seorang ibu. Ya akhirnya orang nonton dia semua. Nah manggillah bapak. Pak ada orang begini, ada apa? Samperin Bapak Sena. Mohon maaf ibu, saya berdiri. Ini ibu siapa? Aku Atika. Orang mana? Tangerang. Usia 89. Kenapa saya menangis menjerit-jerit di makam ini saya begini? Aku baru sadar, melupakan ini 60 tahun. Aku baru sadar nonton Bapak kemarin kan ya 2 jam di TV. Untung yang di center Tanuwijaya. Kalau disenterin nama lain, Tebleblo, Cengek, Cilet, aku mungkin nggak sadar kan ya. Karena ini mantan suamiku. Tanuwijaya itu Ibu Atika. Nah, mestinya Ibu karena sebagai jandanya mestinya dapat kompensasi, terdaftar dari awal. Sekarang Ibu berdiri, orang pada duduk semua. Menjelaskan, ini Atika tahun 40, umurku 17. Udah nggak punya bapak, Ibu. Punya juga bibi di Tangerang. Tapi oleh bibiku aku suruh kerja aja ke Jakarta. Sampai kerja di Jakarta ternyata apa? Ya karena nggak sekolah aku. Cuman kuli nyuci, gosok, itu rumah tangga lah gitu ya. 1 bulan kemudian aku nggak sadar. Sebelah rumah majikan ada rumah mewah. Pas dilihat rumah mewah, ada pemuda di atas lantai 2 gini-gini kepada dia. Artinya menggupain dia. Kata Ibu Atika tadi, Ibu tadi, turun aja kamu sini kan gitu. Pas nyamperin, kenalan dong. Siapa nama? Aku Atika, usia 17. Kamu? Tanuwijaya, umurnya 20. Ini rumah siapa? Ya keluarga aku. Hah? Mana kaya, mana ganteng kata gitu. Ini sambil nangis loh menjelaskannya. Terus gimana? Ya udah kenalan. Tapi 1 bulan kemudian datang lagi. Tanuwijaya ke Atika sedang nyuci di depan rumah, nggak kelihatan oleh majikannya. Atika aku seneng lah sama kamu, kata dia. Ini rumah kamu? Bukan, aku mah kuli, kata Ibu Atika tadi. Emang kamu? Aku orang Tangerang, tapi udah nggak punya bapak, nggak punya ibu. Aduh aku sayang loh, seneng sama kamu, gimana kalau nikahin aku, kata Tanuwijaya.
Ya jelas mau anak kaya mana ganteng, gitu kata dia sambil nangis. Akhirnya tahun 40 nikah dengan Atikah Tanuja ini di Tangerang di bibinya, kata dia. Terus langsung 1 minggu setelah nikah dibawa ke Rawagede, asli orang Rawagede tadi. Di Jakarta punya rumah, di sini orang kaya. Di sini dari 40 sampai 47 punya anak 2. Siapa anak pertama? Namanya Ida, anak ke-1. Yang kedua Dede, perempuan semua. Tapi terbantai Tanuwijaya 47 udah punya anak 2 itu. Akulah bapak menjelaskan pemakaman digali oleh istrinya masing-masing, dibungkus kain kapannya pakai kelambu spray. Aku melaksanakan seperti itu. Tutupin pakai jendela, diurugin nggak ada yang nyembayangin. Itulah aku, makanya ini aku baru sadar nih kesini sekarang. Ini janda baru sadar 60 tahun melupakan ini, katanya gitu. Nah terus gimana Bu? Kenapa Ibu sampai melupakan ini? Waktu 47 aku dipanggil oleh mertua, Atikah kamu jangan pulang ke Tangerang. Anakmu masih balita kan 3 tahun. Aku yang biaya. Ya iya mah, pulang kemana? Rumah nggak punya, orang tua nggak punya. Tinggallah di sini setelah meninggal di rumah. Sampai 51 dari 47 ya. Nah, tahun 51 ini makam dipindahkan ke satu tempat tadi. Nah, Ida anak pertamanya udah hampir 6 tahun lebih, hampir 7 tahun. Dari 47 kepada tahun 51 kan gitu ya. Terus apa 51 baru dipindahkan. Adek juga 3 tahun lah, 3 tahun dan 5 tahun. Akhirnya apa? Malamnya setelah pindahkan tulang, aku berpikir tinggal di mertua aja gimana masa depanku. Enggak orang pada ngawin aku kan gimana gitu kan nikahin. Kabur ke Tangerang tanpa memberitahu ke keluarga di sini satupun. Anaknya dua-duanya dibawa, Ida dan Dede 6 tahun dan 3 tahun. Dari semenjak itulah aku melupakan ini. Tahun 51. Sekarang sadar-sadar 2011. Makanya 60 tahun. Ya, ini wawasan ya. Akhirnya apa? Kenapa Ibu sampai melupakan ini? Ya aku pulang ke Tangerang. Aku di bibi kan. Bibiku pedagang. Kebetulan aku untuk biaya anak juga ya kuli nganter-nganterin seperti online gitu. Ternyata 3 bulan kemudian tinggal di Tangerang, nasibku bagusnya luar biasa. Makanya sampai melupakan ini. Apa yang nasib luar biasa Bu? Ada orang paling terkaya di lingkungan sana meninggal istrinya. Pas aku nganterin ke 40 hari ke rumahnya, malah manggil aku. Atikah sini, orang terkaya ini. Usia kamu berapa? 27 tahun 51. Karena 17 waktu tahun 47 tadi. 40 tadi. Terus apa? Anakmu berapa? 2, 6 tahun 3 tahun. Nih aku 40 usiaku. Emang apa? Mau gak dinikahin aku? Ya jelas mau lagi aja, orang terkaya kan. Nikahlah 3 bulan kemudian. Apa yang terjadi? Aku melupakan ini karena orang terkaya. Ini dilupakan. Yang parah aku sadar bahwa pada anakku, aku dosa ke anak apa? Ida usia 19 tahun, punya jodoh, dinikahkan, nggak cari keluarga bapak kandung. Mestinya wali kan dari keluarga bapak kandung atau ziarah ke sini. Ini enggak, langsung diwali hakimkan aja di sana. Ida maupun Dede. Nah, 57 tahun aku nikah dengan orang terkaya, meninggal 2008. Tapi rumahku udah berlantai 3 semua mewah, ya orang terkaya kata dia. Meninggal dia, mau makamnya mewah di belakang. Tapi sekarang 2011, 3 tahun yang lalu aku baru meninggal suamiku, aku sekarang nonton TV, makanya ini janda baru sadar. 60 tahun melupakan ini gara-gara nikah dengan orang terkaya. Nah, nonton bapak dari jam 7 sampai jam 8 kata dia aku belum sadar lihat bapak. Tapi mulai sadar aku jam 8 sampai setengah 9 waktu janda-janda pahlawan korban Rawagede dapat kompensasi. Ada yang kenal tuh ibu-ibu itu dengan aku katanya. Oh. Yang terakhir bapak menjelaskan makam ini di rumah masing-masing, yang balinya istrinya pakai bedok. Ya berarti aku jelas ini suamiku katanya itu. Baru 5 menit pingsan menjerit keras jatuh ke lantai 3 dari lantai 2 katanya. Dia lagi sendiri nonton TV dua-duanya, TV One Metro TV. Aduh, lari anaknya, kenapa ibu menjerit, rupanya Ida dan Dede. Pas sampai ke rumahnya 5 menit kemudian sadar.
Ida, Dede, aku dosa kepada kamu. Apa sih Ma, ada apa? Dosa aku kepada kamu. Orang mewah begini kalian anak ini karena orang tua, masa ibu dosa ke anak, kata si Ida maupun Dede. Yuk naik ke atas. Di TV bapak baru 10 menit kan, setengah jam gitu. Tuh lihat bapak itu menjelaskan, yaitu menjelaskan latar belakang ini peristiwa. Kata Ida, itu makam siapa ibu? Makam bapak kamu. Loh, makam bapak di belakang. Yang 3 tahun yang lalu, itu bapak tiri kan gitu. Ya dulu waktu nikah, inilah bapak kamu dulu waktu nikah, waktu masih usia 6 tahun. Itu bapak kamu. Tapi ingat-ingat kamu di Rogede udah usia 6 tahun ikut mindahin tulang. Waktu mindahin tulang. Lama-lama diusap-usap gini, rupanya Ida sadar. Ya karena tahu ada bayangan. Menjeritnya lebih keras daripada ibunya, pingsan lagi aja. Tetangga ada 9 ibu-ibu pada lari di rumah mewah, ada apa sih jerit begitu. Rasa naik atas, ibu, Ma ada apa? Kok Ida pingsan? Tuh lihat bapak itu jelaskan. Memang makam siapa? Itu bapaknya Ida. Loh, saya 40 tahun di sini, bapaknya Ida yang meninggal di belakang itu. Mohon maaf sebentar deh. Ya, siap. Aduh, ini udah keluar air. Udah. Kata ibu-ibu, saya 40 tahun di sini kan bapaknya Ida mah yang di belakang yang 3 tahun lalu meninggal. Itu mah bapak tirinya, makanya aku baru sadar sekarang. Ke anak pun. Lama-lama, masa iya gitu ya. Dengar-dengar mungkin rada ngerti. Tapi ini kan 60 tahun yang lalu, bukan 40 tahun yang lalu. Anda 40 tahun di sini katanya. Ini mah 60 tahun yang lalu waktu pindah sini. Akhirnya Ida bangun juga, sadar. Iya, itu bapakku dirangkulin, ya nangis semua. Pas nangis semua, datanglah anak Ida. Anda nih kenal semua ke anaknya Ida. Ini kenapa orang pada nonton TV nangis? Itu kakekmu, loh makam kakek di belakang nonton. Kata siapa? Kata di ibumu kan yang perang. Oh, anaknya Ida ini berarti cucunya Tanwi Jaya. Ini kenal anda nih. Siapakah muda itu? Si Apoy, gitaris band Wali. Oh iya. Nah itu teh Tanwi Jaya tuh kakeknya Apoy. Makanya ibu tadi datang sini pakai mobil letter B mewah tuh karena ya mobilnya si Apoy. Cucunya. 1 minggu kemudian datanglah band Wali ke sini, si Apoy bawa band Wali. Dan sinilah Apoy menciptakan satu lagu Nenekku Pahlawanku. Jadi sekarang si Apoy, si Pak grup Wali pembantunya orang sini. Oh, sekarang mah. Jadi kalau ada yang keluarganya hajatan di sini pada datang dari sana sekalian ziarah. Istrinya Apoy juga udah sering ziarah ke sini. Nah ini yang waktu itu neneknya baru 1 tahun kemudian nyambung meninggal, Ibu Atika. Nah sekarang tinggal ibunya Apoy setiap 9 Desember hadir di sini. Peringatan karena dapat santunan setiap 9 Desember itu dari tanah inventaris di sini dibagikan hasilnya. Nah inilah wawasan sejarah bangsa akhirnya muncul dengan kaitannya ada bayi cucunya artis, ada yang cucu udah dia di camat, ada yang dia di mayor polisi, cucu korban ini. Ya ini juga pernah jadi DPRD, pernah jadi Pak Lurah. Iya, gitu. Ya ini wawasan itu Bapak, mohon maaf ini kebetulan saja Bapak juga nggak berpikir pengen jadi Pak Lurah, lagi jadi DPRD. Tapi itulah suatu kenyataan. Ada yang jadi camat, yang cucu-cucunya, apalagi Pak Guru, Ibu Guru mau banyak cucu-cucu yang meninggal ini. Lanjutnya apa? Setiap tanggal 9 Desember diadakan peringatan peristiwa rawa gede-gede. Itu sampai mohon maaf, sajaknya dulu mah waktu masih itu sajak untuk upacara-upacara renungan suci Bapak Karawang Bekasi ya gitu ya. Tapi sekarang sajaknya bukan Karawang Bekasi. Menjelang setelah dimulai dibangun, inilah sajaknya Sukmaku di Rawagede. Karena Karawang Bekasi, Hairil Anwar menulis tahun 48 di rumahnya orang Rawagede. Sajak Karawang Bekasi itu tulang-tulang berserakannya di sini tahun 47. Jadi sajak yang sekarang Sukmaku di Rawagede inilah penulisnya. Ya kemarin
kalau ada tamu-tamu dari manapun, ada pembaca sajak di sini. Malah sekarang kebetulan udah semester 4 mahasiswa UBP anak perempuannya. Waktu 2 tahun itu dia baca sajaknya. Dulu kalau peringatan 9 Desember itu sajaknya itu jenderal-jenderal pada keluar air mata. Ya, sajak Sukmaku di Raugede. Ya, alhamdulillah. Coba nanti di sini dicariin apa ada nggak lampiran sajaknya nanti. Oke. Nah ini. Oh iya. Ini sajak nih. Ya nanti bila perlu di copy, di potret bisa. Ya mohon maaf, setelah ini diresmikan oleh Kasat tadi, tanggal 12 Juli 96, sorenya setelah belum bubar diumumkan oleh Pak Tayo, Bapak ini ditunjuk sebagai ketua yayasan pengelola, bukan di pemerintah, sebagai ketua yayasan. Ya Bapak memilih anak-anaknya seperti anak Pak Lurah yang dibantai kakak-kakaknya, Ridam itu, Suparno lah sebagai sekretarisnya, anaknya Pak Lurah yang dibantai bapaknya gitu ya. Nah ini dari pengurus-pengurus itu adalah orang-orang keluarga ini. Alhamdulillah sampai sekarang ya alhamdulillah dari wakil ketua, sekretaris segala macam udah habis pada meninggal, tinggal Bapak aja. Tapi ya ada pengganti sekretarisnya Pak Guru yang masih baru. Nah sekarang anaknya Pak Suparno, cucunya Pak Karmini itu udah mayor polisi, bentar lagi pensiun, mungkin nanti diangkatlah jadi wakil sebagai wakil pengurus yayasan gitu. Ini akan ditertibkan lagi oleh Bapak ya. Ya, alhamdulillah, sebab kalau nggak ada pedulian daripada kita-kita ini, terutama generasi penerus kepada apa yang pernah diharapkan, ya mungkin akan tidak terlanjut itu. Makanya Bapak ingin memberikan kepada mereka. Begini, ini kan yayasan ya sebagai pengelola. Tapi Karang Taruna di sini suka punya acara, mengundang satu kabupaten Karang Taruna. Minggu tahun lalu sampai 3 hari 3 malam di sini kan acara. Itu keseniannya bukan dari sini aja, dari rumah Bang Wadas, dari mana, Kecalungnya atau istilahnya anunya, itu Karang Taruna yang punya pola. Bergabung dengan pengurus kabupaten, biayanya oleh pemerintah. Hadirnya Bupati, Dandim, Kapolres diundang hadir semua. Nah sekarang perguruan tinggi yang ada di Kerawang juga seperti UBP gitu ya, ada seminar apa-apa atau diundang seluruh Indonesia, nanti dilanjutkan dibawa ke sini, artinya wisata sejarah gitu. Nah sekarang dari Dinas Pariwisata dan Budaya termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten nanti diwajibkan untuk anak SD, SMP, SMA datang ke wisata sejarah. Jangan ya, sekarang yang sudah masuk kurikulum kan Raugede dengan Rengas Dengklok SMP SMA udah masuk. Makanya Bapak ya alhamdulillah sekarang tuh nyetak buku banyak, habis aja kalau anak SD kunjung sini kelas 4 kelas 5, siapa yang beli ini udah masuk pelajaran, oh pada beli asal ditandatangani oleh penulis rame gitu ya. Ini perjalanannya gitu deh ya. Oke, cukup sekian aja Pak untuk podcast atau pengetahuan sejarah dalam monumen Raugede ini Pak. Iya. Cukup sekian dari kami kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Masuk. Juga.